Hai teman-teman semua, jadi jumpa lagi bersama aku Prema. Jadi pada video kali ini tentunya aku akan men-share mengenai em, pembelajaran biologi. Jadi hal yang aku akan share kepada kalian ini adalah mengenai anatomi perbandingan dari vertebrata. Jadi anatomi yang aku akan bandingkan di sini adalah sistem yang akan aku bandingkan di sini adalah sistem integumen dari kelas Pisces dan juga kelas reptil. Jadi bagaimana sih sebenarnya integumen yang menyusun dari Pisces dan juga reptil ini, seperti itu. Jadi tanpa menunggu lama lagi, let's check this out. Oke, jadi pada video ini seperti yang aku bilang sebelumnya, jadi aku bakal uh, men-share, membagikan kepada kalian mengenai sistem integumen pada kelas Pisces dan juga reptil. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik utamanya atau topik intinya, itu membandingkan atau mengcompare sistem integumen dari dua kelas ini, yaitu kelas Pisces dan juga kelas reptil. Jadi sebelum itu kita harus tahu nih sebenarnya apa sih itu sistem integumen itu. Nah, jadi sistem integumen itu bisa kalian tahu atau kalian katakan itu adalah kulit kalian. Ini kulit kalian itu merupakan sistem integumen. Jadi sistem integumen itu adalah sistem yang melindungi tubuh kita atau melindungi tubuh kita dari yang namanya paparan lingkungan luas seperti benturan, kemudian mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita itu akan dilindungi terlebih dahulu oleh sistem integumen kita. Jadi sistem integumen kita itu adalah fungsinya itu adalah memproteksi terhadap lingkungan luar yang berbahaya bagi tubuh kita, seperti itu. Nah, jadi sistem integumen ini ada beberapa jenis derivat dari sistem integumen. Jadi salah satunya itu adalah pada dua kelas ini, yang dimiliki dua kelas ini adalah sisik. Jadi sisik ini merupakan salah satu derivat dari sistem integumen. Selain itu, derivat-derivat lain dari sistem integumen ini adalah ada rambut, kemudian kuku, itu merupakan derivat dari sistem integumen. Kemudian ada bulu yang dimiliki oleh kelas Aves, itu merupakan salah satu derivat dari sistem integumen. Kemudian ada tanduk, seperti itu. Jadi itu merupakan derivat-derivat dari sistem integumen. Jadi ada banyak sekali derivat-derivat dari sistem integumen, seperti itu. Oke, jadi secara anatomi teman-teman, secara anatomi sistem integumen itu terdiri atas tiga lapisan. Itu merupakan secara umum yang kompleks. Itu biasanya sistem integumen yang terdiri atas tiga lapisan yang kompleks ini itu dimiliki oleh kelas mamalia, seperti itu. Jadi adapun tiga lapisan yang pada sistem integumen itu adalah lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis, dan yang terakhir itu yang paling bawah adalah lapisan hipodermis. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem integumen itu apa, dan juga derivat-derivat dari sistem integumen itu apa saja, seperti itu. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam topik utama dari video aku kali ini, yaitu aku akan mengcompare atau membandingkan sistem integumen dari dua kelas, yaitu kelas Pisces dan juga kelas reptil. Jadi yang pertama aku akan membahas mengenai sistem integumen dari kelas Pisces ini. Jadi kelas Pisces itu seperti yang aku katakan sebelumnya, itu dia tersusun atas sisik integumennya, seperti itu. Jadi pernah nggak sih kalian itu merasakan pada bagian integumen dari sisik ikan tersebut itu kayak seperti basah ataupun berlendir, seperti itu. Dan dari mana sih sebenarnya asal dari lendir-lendir yang membasahi sisik ikan tersebut, dan apa sih sebenarnya fungsinya, seperti itu. Jadi sisik ikan yang basah atau berlendir tersebut itu berasal dari sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat pada lapisan epidermis atau pada sisik ikan tersebut. Nah, jadi lebih jelasnya bagaimana sih bentuk sel piala itu pada sisik ikan atau bagian epidermis kulit ikan atau integumen ikan, itu dapat kalian lihat pada gambar di video kali ini. Nah, jadi ini merupakan sel piala yang dimana sel ini itu akan menghasilkan
lendir-lendir yang akan membasahi integumen dari ikan tersebut. Nah, fungsi dari basahnya atau dilumasinya integumen dari ikan ini adalah untuk agar ikan itu dapat bergerak secara lincah di dalam air. Supaya kita ketahui bahwasanya air itu memiliki tekanan yang dimana itu akan bisa menghambat pergerakan dari ikan. Dengan adanya lendir ini atau dengan dilumasinya sisik ikan ini dengan lendir, itu menyebabkan ikan itu dapat bergerak dengan lincah di dalam air seperti itu. Nah, kemudian sisik-sisik ikan ini itu dibagi berdasarkan beberapa jenis, yaitu ada sisik plakoid, di mana sisik plakoid ini itu berbentuk seperti bunga mawar, di mana pada bagian posteriornya atau pada bagian pangkalnya itu akan lebih membulat, tapi pada bagian anteriornya atau pada bagian atasnya itu dia akan lebih bertekstur seperti itu. Jadi lebih jelasnya bagaimana sih sisik plakoid ini itu dapat kalian lihat pada gambar yang aku lihatkan di video ini. Jadi ini merupakan sisik plakoid. Nah, biasanya sisik plakoid ini itu ditemukan pada ikan-ikan bertulang rawan atau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah Chondrichthyes. Jadi selanjutnya adalah sisik kosmoid. Jadi sisik kosmoid ini itu biasanya ditemukan pada ikan-ikan yang sudah punah. Itu sebagian besar sisik kosmoid ini ditemukan pada ikan-ikan yang sudah punah. Dan lebih jelasnya bagaimana sih bentuk dari sisik kosmoid ini bisa kalian lihat pada gambar yang aku tampilkan di video ini. Ini merupakan bentuk dari sisik kosmoid ini. Kemudian kita lanjut pada jenis sisik lainnya, yaitu adalah sisik gonoid. Itu dimana sisik gonoid ini itu berbentuk seperti belah ketupat seperti itu. Jadi lebih jelasnya itu kita kalian dapat lihat pada video pada gambar yang aku tampilkan di video ini. Jadi ini merupakan sisik gonoid, di mana itu berbentuk belah ketupat. Bagian runcing lainnya itu tertanam pada bagian dermis dari integumen ikan tersebut seperti itu. Nah, jadi sisik gonoid ini itu ditemukan pada beberapa jenis ikan seperti itu. Nah, kita lanjut ke sisik selanjutnya, yaitu sisik yang berbentuk sikloid. Jadi sisik sikloid ini itu berbentuk bulat. Jadi lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar yang aku tampilkan di video ini. Itu sisik sikloid. Jadi sisik sikloid ini berbentuk bulat, dan biasanya sisik sikloid ini ditemukan pada ikan-ikan yang terdapat di daerah 4 musim seperti itu. Selanjutnya ada sisik ketenoid. Jadi ketenoid ini itu berbentuk bulat lonjong, di mana pada bagian anteriornya itu terdapat duri-duri halus, dan kemudian pada bagian posteriornya itu berbentuk bergeradakan. Jadi lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar yang aku tampilkan di video ini. Jadi ketenoid ini berbentuk di mana pada bagian anteriornya itu seperti duri kecil-kecil, kemudian pada bagian pasirnya itu lebih bergelombang seperti ini. Jadi tadi sudah kita membahas mengenai sistem integumen pada Pisces, yaitu berupa sisik. Kemudian kita lanjut mengenai sistem integumen pada reptil. Jadi hampir sama seperti Pisces, di mana integumennya itu berupa sisik. Pada reptil ini itu juga integumennya itu berupa sisik, tetapi ada beberapa suku dari kelas reptil ini tidak memiliki sisik, yaitu suku Amphisbaenidae, di mana Amphisbaenidae ini itu tidak memiliki sisik pada integumennya. Jadi salah satu contoh dari kelas reptil ini itu adalah seperti cicak, ular, bunglon, dan juga komodo seperti itu. Dia merupakan salah satu contoh-contoh dari kelas reptil ini. Nah, kemudian pada kelas reptil ini itu beberapa jenis sisik yang ditemukan itu adalah 3 tipe, yaitu yang tipe pertama itu adalah tipe sikloid. Jadi sisik berbentuk tipe sikloid ini itu cenderung bentuknya itu datar dan membulat. Kemudian ada sisik bertipe
granuloid itu di mana bentuknya itu berbingkul-bingkul, dan yang terakhir adalah sisik dengan tipe berlunas. Jadi sisik dengan tipe berlunas ini itu bentuknya seperti lunas pada kapal seperti itu. Jadi sisik dari kelas reptil ini itu berada di bagian epidermis, di mana bagian epidermis ini itu tidak terdapat yang namanya pembuluh darah dan juga sel-sel saraf seperti itu. Jadi membuat bagian epidermis itu sisik dari reptil ini akan lebih cepat beregenerasi atau mengganti sisiknya tersebut. Salah satu contoh hewan yang melakukan hal tersebut adalah ular. Oke, jadi ada salah satu hal yang unik sebenarnya di kelas reptil ini. Jadi kalian ketahui bukan, pada kelas reptil ini itu terdapat salah satu spesies yang mampu mengubah warnanya atau melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk merubah warna integumennya dengan lingkungannya seperti itu, yaitu bunglon. Jadi bunglon ini memiliki adaptasi yaitu mimikri. Dalam istilah biologinya itu mimikri, itu mengubah warna tubuhnya dan menyesuaikan warna tubuhnya tersebut dengan lingkungan di sekitarnya untuk melakukan kamuflase terhadap hewan-hewan pemangsa seperti itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya proses perubahan warna pada integumen dari bunglon tersebut seperti itu. Nah, jadi proses perubahan warna pada integumen dari kelas reptil khususnya itu adalah bunglon itu dimana berbeda dengan seperti gurita. Gurita juga melakukan mimikri untuk merubah integumennya seperti itu. Gurita dan bunglon ini memiliki sistem yang berbeda untuk merubah warna kulit atau integumennya seperti itu. Jadi dimana di kelas Pisces, amfibi dan juga reptil itu terdapat suatu sel yang memberikan warna pada integumen atau pada sisiknya itu adalah sel kromatofor. Jadi sel kromatofor inilah yang memberikan warna pada sisik dari kelas Pisces, kemudian kulit pada amfibi dan juga sisik pada reptil seperti itu. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Jadi sisik dari bunglon ini itu sangatlah transparan seperti itu, atau tembus cahaya seperti itu. Ketika mereka melakukan mimikri, maka terjadi proses penyusutan sel-sel kromatofor di dalam integumen atau di sisiknya tersebut, sehingga terjadilah proses perubahan warna seperti itu. Jadi kromatofor yang terdapat pada bunglon ini itu berwarna kuning, hitam dan juga merah. Jadi ketika kromatofor dari bunglon ini mengalami penyusutan atau pemuaian, di sanalah terjadi perubahan warna sehingga timbullah mimikri atau proses perubahan adaptasi bunglon tersebut dengan lingkungannya seperti itu, atau melakukan kamuflase terhadap hewan-hewan pemangsa atau hewan yang akan dimangsa oleh bunglon tersebut seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu mengenai komparatif atau mengcompare atau membandingkan sistem integumen dari dua kelas, yaitu kelas Pisces dan juga reptil, itu dimana terdapat persamaan dan juga perbedaan dari integumen dari reptil dan juga Pisces ini. Jadi dari kelas Pisces itu dan juga reptil itu sama-sama memiliki derivat integumen berupa sisik dan juga lapisan dari sistem integumen Pisces dan juga reptil ini itu ada juga sama, yaitu terdapat dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan juga lapisan dermis. Tidak terdapat lapisan epidermis seperti itu. Dan perbedaan sistem integumen dari Pisces dan juga reptil ini adalah di mana pada kelas Pisces itu dia memiliki tipe-tipe sisik yang berbeda jika dibandingkan dengan tipe-tipe sisik pada kelas reptil seperti itu. Pada kelas Pisces itu dia tipe-tipe sisiknya itu berupa sisik berbentuk plakoid, kemudian kosmoid,
kemudian ada gonoid, cycloid, dan juga ctenoid seperti itu. Kemudian pada kelas reptil itu dia memiliki tipe sisik yang berbeda juga. Terdapat 3 tipe sisik yang dimiliki oleh reptil, yaitu tipe sisik cycloid, kemudian ada tipe sisik granuloid, dan yang terakhir adalah belunas. Itu yang membedakan antara kelas Pisces dan juga kelas reptil dari tipe sisiknya. Kemudian hal lain yang membedakan antara Pisces dan juga reptil adalah dimana pada kelas Pisces itu dia memiliki sel piala pada bagian epidermisnya yang digunakan untuk melumasi integumen dari Pisces tersebut, di mana berfungsi untuk mempercepat atau melincahkan gerakan dari Pisces atau ikan tersebut di dalam air. Tetapi pada reptil itu dia tidak memiliki yang namanya sel piala seperti pada Pisces. Pada reptil itu dia memiliki kelenjar keringat, yang dimana kelenjar keringat inilah yang nantinya melumasi bagian integumen atau sisik dari reptil ini. Kemudian hal lain juga yang membedakan antara Pisces dan juga reptil, Pisces sebagian besar kelasnya atau spesies-spesiesnya itu memiliki sisik sebagai derivat integumennya. Tetapi pada kelas reptil itu ada beberapa suku dari kelas reptil ini yang tidak memiliki sisik atau derivat integumennya itu berupa sisik seperti itu. Oke, demikian video mengenai anatomi perbandingan sistem integumen dari kelas Pisces dan juga kelas reptil. Demikian video aku kali ini, semoga bermanfaat dan jumpa lagi bersamaku di video-video selanjutnya. Terima kasih.